Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat membuat video presentasi untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di sini saya Siti Nur Aini dengan NIM 210411100054 selaku moderator dalam kesempatan kali ini akan memandu jalannya presentasi yang berjudul Etika Moral dan Akhlak Islam sebagai Solusi Berbagai Problematika Sosial Budaya. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Dinah Nuraini dengan NIM 210411100031, Nurhaliza dengan NIM 210411100032, Retno Hestiningrum NIM 210411100053. Kemudian ada Minhatus Saniyah dengan NIM 210411100055. M. Mahdum Al-Alam dengan NIM 210411100072, Faisal Nuri Solihin dengan NIM 210411100072, Salzabila Rani dengan NIM 210411100082, Rizky Pradana Putra dengan NIM 210411100093, Anandari Alvito Dianova dengan NIM 210411100094, Mofiroh dengan NIM 210411100064, Agus Muhammad Al-Hasib dengan NIM 210411100227, Muhammad Adam Rizky dengan NIM 210411100234, dan terakhir ada Salsabila Arisa dengan NIM 210411100238. Di zaman sekarang, perilaku manusia semakin bermacam-macam. Manusia sekarang ini cenderung mengikuti pola hidup yang mewah dan bergaya dengan adanya tren di masa sekarang. Mereka juga lupa adanya etika, moral, dan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak. Ketiganya merupakan hal yang sangat penting karena telah mencakup pengertian tingkah laku, tabiat, dan perangkaian karakter manusia yang baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesama manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, sangatlah tidak terpuji jika kita tidak memiliki etika, moral, dan akhlak. Sebagai penerus bangsa, kita harus selalu berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan akhlak Islam dalam pengembangan budaya. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama Islam dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Punja Diningrat misalnya, mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ketika Islam diterjemahkan sebagai agama religi berdasar pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam pun dapat pula berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Islam adalah sebuah agama hukum, religion of law. Hukum agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali dan tanpa dikurangi sedikit pun.
Jadi, Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, agama Islam ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam sendiri tak mungkin dipisahkan. Antara yang kedua dan yang pertama membentuk integrasi. Karena itu, agama Islam adalah agama yang rasional yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bangsa. Untuk mewujudkan suatu kebudayaan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang digariskan oleh ad-din, yaitu kemanusiaan. Akhlak Islam dalam pengembangan etos kerja Muslim. Etos berasal dari bahasa Yunani. Etos yaitu sifat khusus dari perasaan moral dan kaidah-kaidah etis sekelompok orang. Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Etos kerja Islam adalah akhlak dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakannya tidak perlu lagi dipikir-pikir karena jiwanya sudah meyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Oleh karena itu, etos bukan sekedar kepribadian atau sikap, melainkan lebih mendalam lagi. Dia adalah martabat, harga diri, dan jati diri seseorang. Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas yang sesempurna mungkin. Etos kerja erat kaitannya dengan nilai-nilai kerja yang diyakini dan dimiliki oleh seorang karyawan, yang nantinya mempengaruhi sikap karyawan dalam bekerja. Yang membedakan antara etos kerja dan etos kerja Islam adalah kaitannya dengan nilai serta secara meraih tujuannya. Ciri-ciri etos kerja Islam yang pertama yaitu memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas, yang kedua memiliki kejujuran, yang ketiga istiqomah atau kuat pendirian, kemudian yang keempat disiplin, dan yang kelima bertanggung jawab. Selain ciri-ciri Islam juga mempunyai prinsip yang harus dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Quran Surat 17:36. Kedua, pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian, sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi Allah SAW. Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya kehancuran. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah. Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup. Peran agama dalam membangun harmoni. Pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis, serta rukun dan damai di antara sesama umat beragama di Indonesia, yakni hubungan harmonis antar umat beragama, antar umat yang berlainan agama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir dan batin. Dalam membangun kerukunan umat beragama, tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat program tersebut. Di antara faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama. Untuk yang pertama, perselisihan dalam tempat ibadah. Yang kedua, masalah penyiaran agama. Yang ketiga, terkait bantuan luar negeri. Yang keempat, faktor perkawinan beda agama. Dan yang kelima, perayaan hari besar keagamaan. Yang keenam, penodaan agama. Dan yang terakhir, kegiatan aliran sempalan. Peran penyuluh agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.
Harmoni kerukunan antar umat beragama ini menjadi sebuah harapan di tengah-tengah kehidupan antar umat beragama yang memiliki potensi terjadinya konflik. Ditinjau dari teori konstruksi perdamaian kerukunan antar umat beragama, dapat dilihat dari beberapa unsur, antara lain effective channel of communication, effective system of arbitration, integrative climate, bridging social capital, critical mass of peace, engaging leadership, dan just struktur. Memanfaatkan lingkungan sebagai karunia Allah. Lingkungan merupakan tulang punggung kehidupan dan kesejahteraan, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Karena segala sesuatu yang ada di alam ini untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, perlu mempelajari secara seksama dan memahami sepenuhnya kompleksitas yang terlibat dalam lingkungan agar dapat melakukan pengelolaan lingkungan seakurat mungkin. Manusia diciptakan dan dibangun dari komponen tanah. Oleh karena itu, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan tanah. Karena pembangunan itu sendiri merupakan bagian penting dari pemeliharaan lingkungan yang melibatkan semua aspek lingkungan. Maka sangat penting untuk memilih prioritas pembangunan yang dapat melibatkan sebanyak mungkin kehidupan secara strategis. Aspek lingkungan yang dilibatkan yaitu 1. Islam dan lingkungan hidup, 2. Sumber daya alam dan pemanfaatannya, 3. Larangan merusak lingkungan, dan 4. Larangan eksploitasi alam. Yang pertama, Islam dan lingkungan hidup. Islam melihat pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab umat manusia. Sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, tanggung jawab manusia adalah membangun, memelihara, memantau, dan mengembangkan sistem lingkungan yang bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Jika mekanismenya berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan dirinya pada posisi khalifah Allah di muka bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup seluruh ekosistem. Sebaliknya, lingkungan yang tercemar tidak akan mampu mendukung kelangsungan hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang berdampak positif bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia adalah suatu keharusan. Dalam konteks misi khalifah di muka bumi, manusia dituntut untuk melakukan riayah atas semua sumber daya alam yang dapat dinikmatinya, sekaligus menopang kehidupannya untuk berkembang. Riayah di sini merupakan kewajiban kita yang wajib untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan alam yang telah diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita gunakan dalam upaya mencapai kehidupan sosial yang sejahtera baik lahir maupun batin. Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan bukanlah hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau hubungan antara tuan dan hamba, tetapi hubungan solidaritas ketaatan kepada Allah. Sebab kemampuan manusia untuk memelihara bukanlah hasil dari kekuasaan yang dimilikinya, melainkan hasil dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama memiliki tempat yang fundamental dan eksistensial dalam kehidupan manusia. Selain itu, ini disadari bahwa kemajuan manusia yang semata-mata didasarkan pada pemaknaan bidang ilmu pengetahuan tidak akan pernah memberikan kepuasan dalam kehidupan manusia. Lebih jauh lagi, karena kurangnya sikap etis dan kritis dalam perkembangan teknologi, budaya, dan pembangunan, memiliki implikasi kemanusiaan yang akan berdampak negatif pada masa depan umat manusia. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Dalam Al-Quran dan hadis, sebenarnya Allah sudah banyak mengingatkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alamnya yang ada, baik yang terdapat di daratan atau lautan. Salah satunya yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 14. Dan dialah Allah menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu memiliki baterai berlayar padanya.
dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut secara jelas Allah memberitahu manusia bahwa di lautan terdapat banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Dalam ayat ini dapat diketahui manfaat laut untuk kehidupan manusia, dimulai dari sumber makanan daging, ikan yang sehat, perhiasan seperti mutiara maupun perhiasan dalam artian yang lebih luas seperti bahan tambang. Kemudian sebagai sarana transportasi manusia. Sungguh sebenarnya dalam Al-Quran Allah telah banyak menunjukkan dan memberitahu manusia bahwa di alam ini terdapat banyak sekali sumber daya, nikmat yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun untuk mencari keuntungan perdagangan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, selanjutnya di sini ada larangan merusak lingkungan. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 60 dijelaskan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia, tetapi melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam bahwa Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya, kemudian Allah mengabulkan permintaannya dan menyuruh untuk memukul batu sebagai bentuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian terpancarlah 12 mata air dan kaum Nabi Muhammad SAW menikmati air tersebut. Tetapi di akhir ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 60, dijelaskan bahwa adanya larangan untuk merusak bumi ini. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Selanjutnya, larangan eksploitasi alam. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan dengan tegas kepada manusia untuk menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang parah akan sulit mengembalikan kondisinya seperti sedia kala. Nah, pemeliharaan alam dan larangan mengeksploitasi alam tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Yang berbunyi, Doharo telah tampak al-fasadu kerusakan, bil bahri di darat, wal bahri dan di laut, bima kasabat disebabkan karena perbuatan aidin nasi tangan manusia. Liudi fahum, Allah menghendaki agar mereka merasakan badoladi amilu sebagai akibat dari perbuatan mereka. La'alakum agar mereka tarjiun, kembali ke jalan yang benar. Kemudian dilanjutkan surat Ar-Rum ayat 42, yaitu kul, katakanlah. Nah, di sini maksudnya yaitu Muhammad, siru, berbagilah fil ardi di bumi, pangduru dan lihatlah kaifakana, bagaimana akibatu kesudahan aladina orang-orang min qablu, dahulu, karena aktaruhum kebanyakan dari mereka musyrikina, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi memang segala sesuatu di alam semesta diciptakan sempurna untuk kebutuhan manusia. Sebagaimana sebenarnya tidak akan ada kerusakan yang terlihat selain dari manusia itu sendiri. Nah, eksploitasi alam yang berlebihan itu dipandang sebagai penyebab utama seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Bencana alam itu tidak hanya mengorbankan beberapa orang, tetapi ratusan bahkan ribuan orang terkena dampaknya eksploitasi alam. Nah, demikian kalau dikaji dalam ilmu ekologi, manusia dan alam itu saling berkaitan, di mana manusia ditempatkan di atas alam,
manusia sendiri itu adalah pusat dari alam itu sendiri. Keberadaan lingkungan dan alam adalah untuk dimanfaatkan manusia itu sendiri, bukan untuk dimusnahkan. Nah, ayat di atas itu sebenarnya menjelaskan bahwa kerusakan itu pasti karena ulah manusia. Karena perbuatan manusia, akibatnya akan kembali lagi ke manusia itu sendiri. Jadi, manfaatkanlah alam kita ini sebaik-baiknya. Penutup, berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam membangun sebuah budaya, sebuah peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Etos kerja Islam erat berkaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang muslim yang bekerja merupakan ibadah, dan ibadah adalah hal yang wajib sehingga bekerja melakukan kewajiban yang hakiki dalam menghadapi ridho Allah SWT. Kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis, serta rukun dan damai di antara sesama umat beragama di Indonesia. Mungkin ini saja presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.